Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia hidayah yang sampai detik ini tanpa terkecuali kita semua mendapatkan nikmat tersebut. Oleh karenanya rasanya tak ada kalimat yang pantas yang keluar dari lisan kita ini kecuali rasa syukur yang teramat dalam, paling tidak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian berselawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua tidak pernah lupa insya-Allah dan juga tentunya bosan berselawat kepada Rasulullah hingga pada akhirnya kita merupakan di antara sekian banyak umat Muhammad yang tentunya nanti akan mendapatkan pertolongan syafaat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib insya-Allah tidak pernah lupa dan bosan tentunya mengingatkan diri khatib terutama dan mengingatkan kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti takwa sebenar-benar takwa, menjalankan segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, marilah sama-sama kita menghindari ataupun tidak melaksanakan sama sekali segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dijelaskan dengan gamblang dalam Al-Qur'an ketika Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Dirikanlah dengan bersungguh-sungguh. Jangan main-main ketika salat. Jangan engkau anggap salat itu sepele, tetapi sungguh-sungguhlah melaksanakan salat tersebut. Artinya, lakukanlah salat itu dengan rukun, dengan syarat, dengan penuh kehikmatan, dengan penuh kehusyukan. Wa atuz zakah, bayarlah zakat, warka'u ma'ar rakiin. Coba kita perhatikan, kalimat salat itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal Allah katakan wa aqimus shalah, dirikan salat. Kemudian di akhir kalimat warka'u, rukuklah kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah rukuk itu juga merupakan bagian daripada salat tersebut? Itu menunjukkan betapa tingginya, betapa mulianya, betapa pentingnya salat itu di mata Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan sebagai seorang hamba. Sampai-sampai perintah salat tersebut tidaklah diturunkan melalui malaikat Jibril, akan tetapi dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang asal perintah tersebut diperintahkan kepada kita untuk melakukan salat 50 rakaat 50 waktu sehari dalam semalam. Akan tetapi Allah berikan keringanan kepada Rasulullah hingga pada akhirnya kita melakukan salat 5 waktu sehari semalam. Kendati pun begitu luar biasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala,
Solat yang 5 waktu sehari semalam kita lakukan tersebut, itu sama dengan pahala melakukan solat 50 waktu sehari semalam. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketahui betapa pentingnya, betapa mulianya, betapa tingginya ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya kemudian, apa sebenarnya tujuan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat? Maka tujuan yang pertama adalah Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa aqimis salati lidzikri. Salatlah engkau, dirikanlah salat, sungguh-sungguhlah engkau dalam salat. Agar apa? Agar engkau, tujuannya untuk mengingatku. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat? Untuk mengingat Allah, agar hati kita menjadi tenang. Bukankah Allah katakan dalam ayat lain, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, karena hanya dengan mengingatku hatimu akan menjadi tenang. Kenapa orang gundah gulana? Kenapa orang risau? Kenapa orang bersedih? Kenapa orang berbuat maksiat dan lain sebagainya? Karena dia tidak bisa menghadirkan Allah. Karena dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Allah dalam pikirannya, tak ada Allah dalam hatinya. Dia hilangkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kenapa kita berbuat dosa, kenapa kita berbuat maksiat, kenapa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan daripada salat itu sendiri tak lain dan tak bukan. Yang pertama adalah bahwa ketika seorang hamba datang meletakkan kepalanya di lantai yang dia anggap selama ini adalah bagian daripada tubuh yang paling mulia, bahkan tidak seorang pun dibenarkan menyentuh kepala dia tersebut, tidak seorang pun mampu ataupun sanggup ataupun berani untuk menyentuh kepala kita yang kita anggap yang paling mulia ini. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bukanlah apa-apa, kita bukanlah siapa-siapa. Artinya kepala inilah, jidat inilah yang mulia, kita anggap inilah yang mesti kita letakkan, yang mesti kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kemudian yang kedua adalah bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat tersebut tak lain dan tak bukan sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari fahsya. Apa yang disebut dengan fahsya? Fahsya itu adalah keburukan yang bersumber daripada hawa nafsu. Semisal itu adalah pornografi, pornoaksi, kemudian LGBT dan turunannya. Apabila ada orang yang sedang salat, apabila ada orang yang sudah salat tetapi masih bau dia menceritakan keburukan orang lain, masih bau dia pornografi, pornoaksi, masih mau dia melakukan LGBT, berarti ada yang salah di dalam salatnya. Itulah yang disebut dengan fahsya. Maka salat itu pasti mencegah dari perbuatan fahsya. Lalu kemudian yang kedua adalah mencegah dia dari perbuatan mungkar. Apa yang disebut dengan mungkar? Mungkar itu adalah keburukan yang ditolak oleh hati nurani kita. Dia sumbernya dua. Sumber yang pertama adalah perut, kemudian yang kedua sumbernya adalah akal. Itulah sebabnya mencuri adalah mungkar, korupsi adalah mungkar, menggibah adalah mungkar, merampok adalah mungkar, dan lain sebagainya. Maka dari itu, siapa saja yang salat akan tetapi masih mau korupsi, masih mau mencuri, masih mau merampok, masih mau berbuat kejahatan yang lain sebagainya, maka sesungguhnya salatnya belum mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar tersebut. Apa yang salah dalam salatnya? Lagi-lagi itulah sebabnya kenapa Allah gunakan kalimat di awal perintah salat itu, selalu Allah gunakan wa aqimus shalah, wa aqimus shalah, wa aqimus shalah. Aqimus shalah itu artinya adalah mendirikan salat, bukan melaksanakan salat, tetapi didirikan maknanya adalah didirikan dengan penuh kesungguh-sungguhan, dilakukan dengan penuh kehikmatan, tidak dilaksanakan dengan buru-buru,
tidak dilaksanakan tanpa ilmu, tetapi dia dilaksanakan dengan ilmu pengetahuan. Artinya orang yang melakukan solat, yang solatnya itu hanya ikut-ikutan, pasti solatnya itu tidak akan mempengaruhi kehidupannya, tidak akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebenarnya salat? Apakah ketika seorang hamba tidak mau salat, tidak mau melaksanakan salat, merubah posisi Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan? Tidak. Mau salat ataupun tidak salat seorang hamba, Allah tetaplah Tuhan. Mau salat ataupun tidak salat seorang hamba, Allah tetaplah yang menguasai langit dan bumi. Tidak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah, tidak berkurang sedikit pun ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, hanya dikarenakan kita tidak mau salat, hanya dikarenakan kita malas-malasan salat. Tidak. Maka sebenarnya apa? Siapa yang butuh? Apakah Allah butuh dengan salat kita? Tidak. Tetapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan salat. Untuk apa salat itu kita butuhkan? Coba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu," apabila engkau mempunyai masalah, mempunyai problematika kehidupan, usahamu tidak lancar, pekerjaanmu macet, uangmu tidak berputar, masalahmu, rumah tanggamu tidak baik, rumah tanggamu tidak sakinah mawaddah warahmah, anakmu melakukan kemaksiatan, bisabri, terimalah masalah itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan engkau bersabar kepadanya. Terima dulu masalahnya. Lalu kemudian wassalah, salatlah, ingatlah Allah, berdirilah, tegaklah, angkatlah kedua tanganmu, ucapkanlah Allahu Akbar, laksanakanlah salat. Bukankah ketika muazzin mengumandangkan azan, telinga kita sangat jelas mendengar ketika dikatakan, ketika diucapkan kalimat hayya 'alas shalah, ayo salat, mari salat. Katanya engkau ingin sukses, katanya engkau ingin berhasil, katanya engkau ingin lulus, katanya engkau ingin menjadi orang yang jauh lebih baik, katanya masalahmu banyak, katanya rintangan kehidupan ini luar biasa kau hadapi saat ini. Itulah sebabnya kalimat berikutnya hayyalal falah, sukses. Falah itu artinya sukses, berhasil. Apa syaratnya? Salat. Bukankah semua cobaan, rintangan itu sudah dirasakan oleh Rasulullah pertama kali dibanding kita? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW sudah pertama kali diuji dengan wafatnya istri tercinta Khadijah yang mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah. Bukankah paman beliau yang bernama Abu Talib meninggal dunia sebagai benteng ataupun tameng yang menjamin keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kesedihan demi kesedihan Rasulullah rasakan sampai ketika Rasulullah berangkat dari Makkah ke kota Taif. Sesampai di Taif, Rasulullah tidak mendapatkan sambutan yang hangat, tidak mendapatkan perlakuan yang baik, malah sebaliknya Rasulullah mendapatkan diskriminasi, Rasulullah mendapatkan penolakan, Rasulullah mendapatkan intimidasi, Rasulullah mendapatkan caci maki, bahkan lemparan. Sedih istrinya meninggal, sedih pamannya meninggal, datang ke kota Taif, ditolak sedemikian rupa. Lalu apa yang terjadi? Allah datang memberikan solusi. Apa solusi yang Allah berikan? Solusi yang Allah berikan itulah diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram lalu kemudian ke Palestina. Sampai di Palestina dimikrajkan Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Lalu kemudian menerima perintah
yang disebut dengan salat. Itulah hadiah dari segenap ujian demi ujian, kesedihan demi kesedihan. Bahkan tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Rasulullah, kita umat Muhammad, inilah sejatinya yang mesti kita lakukan ketika mendapatkan problematika, apapun itu masalahnya, apakah itu masalah pekerjaan ataupun masalah rumah tangga dan masalah-masalah lainnya. Tak ada solusi lain kecuali laksanakanlah salat. Coba kita perhatikan, ketika terbit fajar kita perintahkan oleh Allah salat subuh. Lalu kemudian ketika muncul matahari kita diperintahkan salat duha. Lalu kemudian ketika naik matahari dari kepala kita salat zuhur. Sudah tenggelam matahari kita salat asar. Sudah muncul merah kita melaksanakan salat maghrib. Bahkan setelah malam tiba kita melakukan salat isya. Bahkan setelah di pertengahan malam, di sepertiga malam, kita juga disuruh untuk melaksanakan salat yang namanya tahajud. Begitulah kasih sayang Allah. Begitulah solusi yang disediakan oleh Allah sedemikian rupa kepada kita. Maka sejatinya, sesungguhnya kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hadat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.